Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kasta Putri dari kelas 2 akan menjelaskan materi tentang SPTL 2V besertakan contoh soalnya dan penjelasannya. Pertama, itu pengertian dari SPTL 2V. SPTL 2V adalah sistem perirasamaan dua variabel. Ini kumpulan dua atau lebih perirasamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel dan berpangkat satu, biasanya X dan Y. Kedua, daerah penyelesaiannya, yaitu himpunan semua titik pada titik koordinat kartesius yang memenuhi semua persamaan dalam sistem yang digambarkan sebagai daerah yang diarsir. Yang ketiga yaitu fungsi yang digunakan untuk mencari nilai optimum, maksimum, ataupun minimum. Dalam SPTL 2V terdapat tanda pertidaksamaan-nya. Yang pertama itu besar, kecil, besar sama dengan, dan juga kecil sama dengan. Tanda-tanda pertidaksamaan dalam SPTL 2V tersebut digunakan untuk memodelkan masalah optimasi, maksimum maupun minimum, dan juga menentukan himpunan daerah penyelesaian pada grafik, tidak hanya satu titik potong saja. Berikut contoh soalnya. Ada soal, seorang pembuat kue mempunyai 8.000 gram dan 2.000 gram gula pasir. Ia ingin membuat dua kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar, dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 1.000 per buah, dan kue apem dijual dengan harga 1.500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue. Langkah pertama itu kita membuat model matematika. Kita beri dulu pemisalan. Kue dadar itu menjadi X, sedangkan kue apem menjadi Y. Kita buat tabelnya. Tabelnya seperti ini. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Bahannya hanya ada dua, yaitu gula pasir dan tepung. Nah, kue dadar membutuhkan gula pasir 10 gram. Sedangkan kue apem hanya membutuhkan 5 gram gula pasir. Yang kedua, tepung. Kue dadar itu membutuhkan 20 gram tepung. Sedangkan kue apem membutuhkan 50 gram tepung. Nah, di sini ada stoknya kan. Stok yang pertama itu pedagang ini hanya memiliki 2.000 gram gula pasir. Berarti tidak boleh lebih, karena untuk membuat kue itu tidak bisa lebih dari 2.000, berarti juga tandanya kurang dari atau sama dengan 2.000. Nah, yang di bawahnya hanya memiliki 8.000, berarti tandanya sama. Ini tidak boleh membuat kurang dari atau sama dengan 8.000 gram. Selanjutnya, model matematikanya. Model matematikanya 10 gram. Kita ganti dengan X. Jadi 10X plus 5Y kurang dari sama dengan 2.000. Selanjutnya ada 20. 20X plus 50Y kurang dari sama dengan 8.000. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, karena X dan Y itu kue dadar dan kue apem yang lebih dari atau sama dengan 0. Yaitu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya untuk mendapatkan hasil pendapatan maksimum dari hasil jualnya. Berarti harga kue dadar ini 1.000, kita tulis 1.000X ditambah kue apem. Kue apem 1.500. Selanjutnya kita akan mencari titik potongnya. Ini titik potongnya. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Jangan lupa untuk mencari titik potong, berarti tanda kurang dari sama dengannya berubah menjadi tanda sama dengan. Nah, 10X plus 5Y sama dengan 2.000. Lalu bikin kotak
untuk cari titik potongnya. Kita misalkan X-nya 0, lalu ini berarti habis dikali 10 kan, sisanya 5Y sama dengan 2000. Jadi Y sama dengan 2000 dibagi 5. Hasilnya adalah 400. Kita tulis di sini ya. Nah, jadi titik potongnya 0. Nah, kalau Y-nya 0, berarti 5Y-nya sudah habis. Jadi, sisa 10X sama dengan 2000. X sama dengan 2000 dibagi 10, hasilnya adalah 200. Nah, tulis 200 di sini. Jadi, yang didapat titik potongnya adalah 200,0. Lanjut untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 20X plus 50Y sama dengan 8000. Sama tanda pertidaksamaannya kita ubah jadi tanda sama dengan. Jika X-nya itu 0, berarti sisa 50Y sama dengan 8000. Jadinya Y sama dengan 8000 dibagi 50. Hasilnya adalah 160. Kita tulis 160 di sini dan didapat titik potongnya adalah 0,160. Yang kedua, itu kalau Y-nya 0, berarti 50Y-nya habis. Sisa 20X sama dengan 8000. Nah, X-nya, X sama dengan 8000-nya dibagi 20. Dibagi 20. Hasilnya adalah 400 dan kita tulis di sini. Jadi titik potongnya adalah 400,0. Langkah selanjutnya membuat grafik. Bikin dulu sumbu X-nya, lalu sumbu Y-nya. Jadi titik 0,0-nya di sini. Nah, titik yang pertama yaitu 0,400. Berarti 400-nya ini di sumbu Y. Yang kedua, 200,0. Berarti 200 ini berada di sumbu X. Kalau sudah, kita tarik garis. Selanjutnya itu adalah 0,160. Jadi 160 berada di sumbu Y. Dan yang kedua itu 400,0 berada di sumbu X. Setelah itu kita akan tarik garis kembali. Selanjutnya, uji titik 0,0 untuk mengarsir. Kan titik 0,0. Nah, garis yang pertama berwarna biru, 10X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 2000, berarti X dan Y-nya kita substitusikan dengan angka 0. Jadi, 10 dikali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari sama dengan 2000. Nah, ini habis ya hasilnya 0. Kurang dari sama dengan 2000. Apakah benar jawabannya? Ya, ternyata benar jawabannya. Selanjutnya yang kedua, 20X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 8000. Substitusikan nilai 0,0-nya ke persamaan ini. Jadi 20 kali 0 tambah 50 kali 0 kurang dari sama dengan 8000. Nah, jadinya habis kan? 0 kurang dari sama dengan 8000. Apakah benar? Benar ya. Lalu kita arsirkan lagi ke arah bawah. Jadi ke arah titik 0,0. Jadi ke sini ya. Selanjutnya kita akan menentukan titik pojok. Dari daerah penyelesaian ini ada 4 titik pojoknya. Yang pertama, kita namakan titik A. Koordinatnya 200,0. Yang kedua, titik B-nya itu 0,160. Selanjutnya, titik C yang belum diketahui. Cara menentukan koordinatnya yaitu menggunakan eliminasi.
eliminasi persamaan atau garis yang sama saling berpotongan, garis biru dan garis merah. Nah, ini dia persamaannya. Belum ada yang sama. Yang mana ingin kita buang? X atau Y-nya? Kita buang X-nya ya. Jadi kita kali yang atas sama 2, yang bawah kali sama 1. Jadi 10 kali 2 berarti kan 20X. Ditambah 5Y kali 2, 10Y. Sama dengan 2000 kali 2, yaitu 4000. Not 0,160. Selanjutnya titik C yang belum diketahui. Cara menentukan koordinatnya yaitu menggunakan eliminasi. Eliminasi persamaan atau garis yang sama saling berpotongan, garis biru dan garis merah. Nah, ini dia persamaannya. Belum ada yang sama. Yang mana ingin kita buang? X-nya ya. Jadi kita kali yang atas sama 2, yang bawah kali sama 1. Jadi 10 kali 2 berarti kan 20X. Ditambah 5Y kali 2, 10Y. Sama dengan 2000 kali 2, yaitu 4000. Lanjut kalau yang bawah ini, karena dikalikan 1, hasilnya akan tetap 20 kali tambah 50Y sama dengan 8000. Nah, ini kan udah sama-sama 20X. Jadi supaya habis kita kurang 20X dikurang 20X habis. 10Y dikurang 50Y negatif 40Y. 4000 dikurang 8000 negatif 4000. Jadi Y sama dengan negatif 4000 dibagi negatif 40. Hasilnya 100. Jadi koordinat Y-nya adalah 100. Selanjutnya, kita substitusikan nilai Y sama dengan 100 itu ke persamaan 1 atau 2. Nah, kali ini pakai persamaan yang pertama. Jadi 10X tambah 5Y sama dengan 2000. Masukkan nilai Y-nya, yaitu sama dengan 100. Jadi 10X tambah 5 kali 100 sama dengan 2000. 10X tambah 500 sama dengan 2000. 500-nya pindah ke sebelah. 10X sama dengan 2000 dikurang 500. Kalau positif pindah ke sebelah, jadinya negatif. 10X sama dengan 1500. Jadi X-nya sama dengan 150. Nah, didapatkan titik koordinat C-nya adalah 150,100. Substitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Di titik pojok kan sudah dapat semuanya, berarti kita tinggal substitusikan ke fungsi tujuannya. Titik pojok yang pertama yaitu 200,0. Berarti X-nya 200, Y-nya 0. Jadi 1000 dikali 200 ditambah 1500 kali 0, hasilnya adalah 200.000. Yang B 0,160, jadi 1000 kali 0 tambah 1500 kali 160, hasilnya adalah 240.000. Di titik pojok yang terakhir ini 150,100, berarti 1000 dikali 150 ditambah 1500 dikali 100. Hasilnya adalah 300.000. Dari hasil substitusi titik pojok yang dicari ini, kira-kira yang mana ya hasil yang maksimum? Ternyata hasil yang paling maksimum adalah 300.000. Jadi kesimpulannya adalah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue 300.000. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.